Malam minggu gabut nih, main apa yuk? Lo tau nggak, ada petak umpet yang bisa dimainin sendirian. Namanya Hitori Kakurenbo. Lah, yang satu ngumpet, yang cari siapa? Hantu. Ih, gimana caranya? Pastiin lo bener-bener sendirian, gak ada siapapun di rumah, termasuk peliharaan. Iya. Jadi, kita harus punya boneka yang lengkap tangan kakinya, kayak punya lo tuh. Hah? Hah? Keluarin seluruh kapas dari badan boneka, terus isi pakai beras, kuku, dan darah dari pemain. Lalu jahit kembali menggunakan benang merah. Ribet ya. Kasih nama bonekanya, terus taruh dalam baskom yang berisi air di kamar mandi. Oke. Nyalain TV, cari saluran yang gak ada sinyalnya. Siapin segelas air garam di tempat persembunyian, dan matikan semua lampu. Ingat, permainan ini hanya bisa dilakukan jam 3 pagi. Mulailah berhitung. Setelah selesai, pergi ke kamar mandi dan tusuk boneka tadi dengan pisau sambil bilang, "Kamu yang jaga, aku yang sembunyi," sebanyak 3 kali. Merinding ih. Segera lari dan sembunyi. Nanti, kalau ngerasain hal aneh kayak dengar suara langkah kaki, barang-barang berjatuhan, atau TV gonta-ganti sendiri, itu artinya dia sedang mencarimu. Mateng. Jika ingin berhenti bermain, carilah boneka itu. Semburkan air garam ke arahnya sambil bilang, "Aku menang," sebanyak 3 kali, dan permainan pun dianggap selesai. Serem banget. Gimana? Mau coba main? Ih. Pa, papa kan kaya. Beliin Edet mobil sport dong. Celo juga mau mobil yang ngeng itu, Pak. Boleh, tapi Papa cuma bakal beli 1 mobil aja buat siapapun di antara kalian yang berhasil mengeja merek mobilnya duluan. Oke, kita switch Celo buat tentuin urutan. Batu, gunting. Kertas. Hah, Celo menang. Nye. Loh, kamu kalah Celo. Kertas sama batu, menang kertas lah. Iya, apaan sih, Koko? Kan batu sama kertas lebih berat batu. Kalau kertas ditimpa sama batu, nggak bisa gerak loh. Gak gitu konsepnya Celo, kertas itu bisa membungkus batu. Makanya, kertaslah yang menang melawan batu. Siapa yang tentuin? Siapa yang bikin pelaturan kayak begitu? Udah dari zaman Majapahit Celo. Iya, ya udah deh. Celo ngalah, Koko duluan. Aku mau Ferrari, Pa. Boleh, silakan kamu aja. F-E-R-A-R-I. Salah, Celo, Pak, Celo mau Lamborghini. kecil. Gimana coba Celo ejanya? Lamborghini. Salah, Elliot mau mobil bapak aja deh, Porsche. ambil. Kalau kamu bisa ejanya. P-O-R-S-H. Salah, Kan ada mobil itu. Si. Celo, kenapa kamu senyum-senyum kayak gitu? Soalnya, Celo pasti dapat kok. Hah, kamu itu masih TK, kok dong udah SD. Emangnya kamu mau minta mobil apa, Celo? BMW. Aselulu. pinter uga nih bocil. Yeay. Ayo masuk. Maaf ya, sempit. Ruang tamunya di mana, Cia? Di sini. Terus kamar kamu? Aku mau ke kamar kamu dong. Di sini juga. Nanti kalau udah malam kasurnya digelar gitu biar bisa bobo rame-rame di tengah. Kamu cari apa, Axel? Sofa. Maaf ya, di rumah Cia nggak ada sofa, Axel. Hah? Terus kita duduknya di mana? Di lantai. Oke, tapi di sini panas ya, Cia. Boleh nyalain AC nggak? Tapi di rumah Cia juga nggak ada AC, Celo. Jadi kamu selama ini kalau panas pakai apa, Cia? Tinggal nyalain kipas atau buka jendela supaya ada angin yang masuk. Alhamdulillah. Cia, boleh minta minum nggak? Aku haus. Dispenser kamu di sebelah mana? Cia nggak ada dispenser, Elliot. Bentar ya, Cia ambil teko dulu di dapur. Teko apaan, Axel? Kayaknya merek air minum itu. Bukan, Nyoh. Maaf ya lama. Tadi Cia masak air dulu soalnya. Iya, nggak apa-apa kok. Ngomong-ngomong, toiletnya di mana ya, Cia? Tuh di situ, Celo. Itu bukannya lemari. Itu pintu kamar mandi. Kenapa Celo? Axel, dudukan WC-nya hilang dong. Hah? Iya loh. Oh, itu namanya bisa jongkok, Celo. Kalau kamu udah tinggal siram pakai air dari dalam ember aja. Kamu mandinya di sini juga, Cia? Iya. Showernya mana? Cia nggak punya shower, tinggal langsung guyur aja pakai gayung. Astaga. Halo, Pak. Beliin Edet spring bed yang king size 3 biji sama AC 5 unit ya. Sekretaris, tolong siapkan sofa sepanjang 7 meter berikut kursi pijitnya. Kulkas 10 pintu dan dispenser. Ma, Celo mau renovasi toilet. Iya, nanti dudukannya dari emas sama gagang showernya sama tabel belian ya, Ma. Mau taruh di mana, Woi? Seperti biasa, tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain pengalaman horor mereka. Selamat malam, Snow. Malam. Hai, Celo. Halo. Silahkan. Kejadian ini gue alamin waktu gue lagi survei rumah yang baru gue beli di kawasan pusat Jakarta. Celo ikut papa soalnya bocan. Berangkatlah kami berdua ke tempat itu. Sampai di sana kita langsung disambut sama agen propertinya. Mantap. Begitu pintu utama terbuka, hawa lembabnya emang terasa banget. Terus Celo bilang, "Papa denger gak?"
Dengar apa? Ada dede bayi nangis. Tapi nggak ada suara apa-apa sih, mungkin perasaan dia aja. Oke. Kita telusurilah seluruh sisi rumah, sampai tiba-tiba Celo berhenti di sudut ruangan. Ngapain? Tadi ada tante kakinya berdalam masuk ke dalam loh. Serius? Aku coba buka, tapi nggak bisa. Gua tanya doang ke agennya. Dia bilang kuncinya hilang. Kok? Celo haus, jadi kita beli minum di warung terdekat. Belum sempat gua mesen, penjaga warungnya nanya, "Bapak ya pemilik baru rumah di ujung?" Terus? Dia ngomong sambil bisik-bisik, katanya rumah itu dulu bekas praktek bidan aborsi. Apa? Lo gak lagi bercanda kan, Snow? Gua telepon anak buah gua buat datang bantuin dobrak pintu kamar yang terkunci tadi. Dan ternyata, di dalam sana masih ada beberapa ranjang pasien, box bayi, serta peralatan medis yang biasanya digunakan untuk proses persalinan. Selamatkan aku dan bayiku. Guys, ya ampun, sorry aku telat. Udah lama banget kita gak ketemu, apa kabar? Baik, kalian gimana? Kangen deh. Gue sih gini-gini aja. Dulu ya, Nyoh, lagi bunting lagi dia. Hah? Serius? Luna boleh pegang nggak? Boleh kok. Selamat ya, Juliet. Nendang dong, jagoan ini kayaknya. Perasaan lo bunting mulu, tokcer bener sih, Snow. Kamu masih kerja di Arkadia, Luna? Iya nih, aku baru balik dinas, langsung berangkat ke sini. Wih, tas lo bagus banget lo, Luna. Pasti mahal ya? Oh, ini Luna nabung-nabung tahu. Baru segitu doang aja udah bangga. Sombong banget sih kamu, Luna. Ah, elah, kayak lo sanggup beli aja. Enak aja, bukan Mimi gak mampu beli. Cuma Mimi tuh gak suka sama tas yang ala-ala cewek gitu. Kalian kan tahu dari dulu selera Mimi tuh yang kayak cowok banget. Kalau yang menye-menye gitu sih, sorry, Mimi gak level. Siapa yang undang siluman ubur-ubur sih? Gak tahu. Amit-amit cabang bayi. Kamu lagi sibuk apa sekarang, Juliet? Aku cuma sibuk ngurusin anak di rumah, Luna. Soalnya si kembar Elliot sama Celo itu masih nakal banget tingkahnya. Makanya, kamu tuh harusnya menikmati masa muda. Bukannya nikah cepet-cepet. Kenapa? Takut gak laku ya? Jangan sampai tumbut sebelum pakai botol sirop ya. Sabar, Tifa, sabar. Ternyata setelah beberapa tahun berlalu, kalian tambah payah ya. Luna cuma jadi budak kantoran. Juliet jadi pembantu di rumah sendiri. Terus kamu, Tifa, aku denger tadi kamu gini-gini aja. Berarti kamu gak kerja dong jadi beban keluarga. Apa cuma Mimi ya satu-satunya yang berhasil sukses menjadi orang hebat? Oh, emangnya jadi pelakor itu hebat ya? Baru tahu. Kamu itu aneh di simpanan pejabat Pertamingkem yang kena kasus korupsi sampai 1 kuadriliun kan? Kalian tuh jangan fitnah ya. 1 kuadriliun? Maunya banyak uga. Kalau dibeliin somai dapat berapa ya? Terus siapa bilang Tifa pengangguran? Dia berhasil ngejar mimpi aja di konten kreator loh. Abah iya, palingnya kecek-kecek. Nih, kamu lihat sendiri. Gak mungkin. Tiba-tiba kamu kenal sama Mekianti? Kenal dong, anaknya sama sebelah kan? Katanya hari ini dia mau kemari, nyobain sempol dinosaurus kantin kita. Hah? Serius? Gak sabar deh kenal sama Mekianti. Duh, dia tuh cantik banget ya, iri aku tuh. Emangnya ada cewek yang lebih cantik daripada Mimi? Mimi tuh sampai bosan tau gak denger cowok-cowok muji Mimi cantik banget. Beda sama cewek rata-rata kayak kalian. Pengen gua ratain pakai sekop itu bibirnya. Sabar, Tifa, sabar. Halah, lagian kalau cantik juga pasti cuma karena filter. Apa cuma Mimi ya cewek yang gak perlu filter untuk tampil cantik? Kasian deh pakai filter cuma demi caper. Mekianti emang beneran cantik kok, Mimi. Pacar aja ganteng banget tuh si Randy. Masih lebih ganteng kamu kok, Snow. So tau deh kamu Julia, kalau bukan filter pasti dempulan makeup berlapis-lapis. Lama-lama gue udah pakai aspal panas juga lu. Sabar, Tifa, sabar. Ya, Mimi ngerti sih, susah cari cewek yang cantiknya seasli, sealami, dan senatural Mimi. Soalnya Mimi itu cewek langka. Lo emang spesies langka kok. Apa gue punahin aja ya sekalian di siluman ubur-ubur? Sabar, Tifa, sabar. Bilang gitu ke Mekianti, kalau berani coba lawan Mimi. Hai Mimi. Damai sekali. Damai sekali. Damai sekali. Damai sekali. Rasain tuh. Yuk Tifa, Juliet, kita ke kantin. Ayo. Puas kawan. Bye. Pasti mempersakitkannya itu. Apa nih di atas meja guru? Isinya. Guys, lihat deh. Wah, kotak bazar kamu banyak banget ya, lucu-lucu lagi. Itu kamu bawa buat acara bazar nanti ya? Ya iya, kenapa? Kamu pasti kaget ya? Ya wajar sih, anak orang miskin kayak kamu mana mungkin pernah punya kotak bazar canggih. Iya, barang-barang cewek biasanya warisan anak tetangga sih. Lihat nih, kamu suka Melody kan? Soalnya imut banget, terus warnanya sampai kayak rambut Cia. Tim My Melody juga, jangan lupa like ya. Kamu tahu nggak, ini tuh bukanya pakai password loh. Ini passwordnya tinggal kita putar aja sampai sesuai, terus geser dan angkat. Ini tombol serutan, buat simpan barang, tombol penghapus, dan tombol buat naik. Ada kalender juga, terus bagian belakangnya kayak gini. Wah, keren. Kalau yang Kurami itu pakai password juga, guys. Ya iyalah, masa kamu nggak tahu sih dasar kampungan? Nih aku tunjukin. Passwordnya ada di belakang sini, lepasin stikernya buat ngintip. Tekan angkanya dan dorong bagian samping. Kotak PC-nya bakal otomatis kebuka dan bisa dilipat-lipat kayak gini, guys. Wah, yang sum-sum itu ada kalkulatornya ya? Aku bahkan punya 2 model yang kalkulator. Yang ini Smiggle loh. Kamu tahu kan kotak PC anak
sultan yang harganya selangit. Tapi kok kayaknya Cia pernah ngeliat kotak pensil ini ya? Sambil ngiler di depan tokonya yang kadang nggak mampu beli. Kasian. Nih yang sumsum mau lihat gak? Tombol yang pertama buat simpan penghapus. Sebelahnya kalkulator yang bawah buat serutan. Terakhir jalur pintas tanpa harus buka. Terus bisa tulis nama di sini bagian belakangnya kayak gini. Yang terakhir smiggle nih. Ini tombol serutan, yang ini penghapus, tombol kalkulator, dan yang terakhir tombol jalan pintas. Di sini bisa tulis nama sama kelas dan ini bagian belakangnya. Gimana? Keren-keren kan? Loh, Ais, kok kamu langsung sembarangan bongkar kotak pensil cello sih? Oh, pantesan Gasin ternyata punya cello dan satu kang ngaku-ngaku. Sorakin rame-rame.